Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abu Hasan Zaki, dan sekarang kita akan membuat learning journal terkait pertemuan minggu kemarin, yaitu pertemuan bersama dengan kelompok 3 yang di mana mereka membahas seputar artikel ilmiah. Artikel ilmiah sendiri itu adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, maksud dari kaidah-kaidah keilmuan sendiri berarti bahwa artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yang mana pembahasannya ini disajikan dengan bahasa-bahasa baku, kemudian dengan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten. Nah, adapun jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah. Jurnal ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah yang melalui proses telaah sejawat untuk mendapatkan objektivitas setinggi mungkin. Nah, adapun prosesannya dalam penyusunan artikel ilmiah itu ada beberapa tahap, seperti tahap perencanaan, tahap mengumpulkan data, tahap penelitian, tahap pelaksanaan, pembuatan detail, menulis draft, revisi, publikasi, sampai ke evaluasi. Nah, perbedaan karya ilmiah dengan jurnal ilmiah atau karya lain, di antaranya yang pertama itu ada fokus penelitian. Nah, untuk fokus penelitian ini sendiri, karya artikel ilmiah ini fokus penelitiannya lebih tertuju secara to the point gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada metode penelitiannya, yang mana metode penelitiannya ini sendiri menggunakan sama sebenarnya seperti yang lain, menggunakan kajian ilmiah, tapi mungkin ada sedikit perbedaan yang makanya membuat ini adalah berbeda, yang makanya kelompok 3 ini menyatakan bahwa karya artikel ilmiah dan jurnal ilmiah ada perbedaannya. Yang ketiga itu ada proses peer review, yang keempat ada format penulisan. Nah, kemudian di sini kelompok 3 memberikan tips untuk menentukan topik yang relevan, yaitu artikel bisa ditulis dengan berbagai macam gaya, termasuk gaya jurnalistik yang objektif, gaya naratif yang mengandung unsur cerita, atau gaya persuasif yang bertujuan untuk mengajukan argumen atau membujuk pembaca. Topiknya juga harus menarik karena daya tarik adalah kunci untuk menarik perhatian pembaca dan membuat mereka tertarik untuk membaca lebih lanjut. Topik tulisan artikel yang menarik dapat bervariasi tergantung pada minat dan preferensi pembaca saat tren ini. Nah, adapun teknik penulisan karya tulis ilmiah atau tulisan ilmiah sendiri itu ada beberapa teknik yang efektif. Yang pertama itu dari segi isinya, harus menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua itu ada pengetahuan yang disajikan berdasarkan fakta ataupun data, yaitu ada data empirisnya. Yang selanjutnya itu mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang terakhir itu ada sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Nah, adapun dalam karya tulis ilmiah ini sendiri sangat dianjurkan untuk menghindari plagiarisme dan juga mematuhi etika penulisan ilmiah. Untuk proses peer review-nya atau dalam proses peer review publikasi jurnal artikel ilmiah itu, sebelum dipublikasi, etika ilmiah sebaiknya melewati proses peer review. Setelah artikel diterima oleh jurnal, proses peninjauan oleh mitra sejawat atau peer review akan dilakukan. Nah, kemudian artikel itu akan menjadi evaluasi oleh para ahli dan peneliti independen dalam bidang yang memang relevan. Nah, lalu di sini juga kelompok 3 memberikan tips untuk mempromosikan artikel dalam meningkatkan visibilitas dalam komunikasi ilmiah dalam komunitas ilmiah.
Di sini mereka mencantumkan yang pertama memanfaatkan platform online untuk promosi penelitian, kemudian berkolaborasi dengan peneliti lain di seluruh dunia. Ketiga, pengaturan waktu adalah kunci untuk promosi penelitian yang efektif. Kemudian yang terakhir, terlibat dalam komunitas jejaring sosial. Nah, kemudian untuk studi kasusnya sendiri atau isinya di sini mereka menuliskan judul, nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pusaka. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk jurnal kali ini. Sekian dan terima kasih.